Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga sahabat-sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kondisi yang terbaik, sehat berkah, keberkahan usianya, keberkahan keluarganya, keberkahan lingkungannya semoga senantiasa dirasakan oleh sahabat sekalian. Dan alhamdulillah sehat yang dirasakan oleh kita insya Allah sehat yang mendatangkan rahmatnya Allah, sehat yang mendatangkan ridhonya Allah, dan tentunya mendatangkan keberkahan buat kita sekalian. Baik, kita coba mempelajari dari Al-Quran dan hadis terkait dengan gonjang-ganjingnya peristiwa yang ada di negeri kita, di daerah kita yang sudah mendunia. Peristiwa yang mendunia yakni wabahnya COVID-19 atau dikenal dengan virus corona. Hal ini harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kita coba simak apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, dan kita juga coba simak apa yang tertulis di dalam hadis. Sehingga kita tetap dalam koridor iman kita, dalam jalur yang benar bagaimana mensikapinya. Dan tentunya kita yakin bersama dunia ini berputar. Bisa jadi kejadian ini sudah dialami oleh umat-umat sebelumnya. Ada wabah, dan tentunya kita harus belajar dari sejarah itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, sehingga kita tetap dalam koridor kita, yakni koridor keimanan kita. Baik, sahabat sekalian, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 195 ditegaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukat. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukat. Wa hasinu inallaha yuhibbul muhsinin. Wa asibu inallaha yuhibbul muhsinin. Kira-kira artinya yang tertulis dalam Al-Quran seperti ini. Dan belanjakanlah hartamu, badanmu di jalan Allah. Dan janganlah kamu, ini titiknya, janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu di dalam kebinasaan. Wala tulku bi aidikum illa tahlukat. Wala tulku bi aidikum illa tahlukat. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Baik, tadi sudah disimak oleh kita dari Al-Quran yang menyebutkan bahwa janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, ini kalau dikaitkan dengan kondisional wilayah kita, kondisional negara kita yang sedang digencarkan oleh pemerintah untuk tidak berkerumun, untuk tidak kumpul-kumpul, apalagi kumpul-kumpulnya hanya sekedar kongko-kongko, bahkan berkumpulnya berjamaah juga dihimbau untuk tidak dilaksanakan, apalagi yang sekedar kongko-kongko, ngumpul-ngumpul, makan-makan dan lain sebagainya. Ini harus menjadikan bagi kita sebuah kewaspadaan, menjadikan bagi kita sebuah ikhtiar bahwa kita sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran ini, janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Kita sudah mendengar beritanya bahwa corona ini mengganas luar biasa. Bukan kasus di kota kita, bukan kasus negara kita, bukan kasus di kampung kita, tapi ini menjadi kasus dunia yang sudah disikapi oleh dunia, dan tentunya kita sebagai warga negara yang baik harus patuh terhadap kondisional ini. Dalam ayat yang lain, di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-78, di sana juga ditegaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikum
al-mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi, benteng yang kokoh. Jadi, kita bukan menghindar daripada apa yang disebut dengan takdir Allah, tapi kita justru memilih takdir Allah yang terbaik. Kita sudah tahu bahwa di situ ada wabah, maka kita jangan pergi ke sana. Kalau mungkin sebaliknya, kita ada dalam lingkungan yang terkena wabah, maka kita jangan keluar. Supaya apa? Wabah yang ada di dalam lingkungan kita, wabah yang ada dalam diri kita, wabah yang ada dalam keluarga kita tidak mencemari orang lain. Kalau kita menyikapinya dengan benar, kalau kita menyikapinya dengan lurus, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, maka insya Allah ada jawaban yang patut menjadi rujukan oleh kita, menjadi rujukan untuk dipatuhi, menjadi rujukan untuk diamalkan. Bukan hanya sekedar direnungkan, tapi ini harus menjadi sebuah tindakan amal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita coba simak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Riyadhus Shalihin, dalam buku Riyadhus Shalihin muttafaqun alaih. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Ibnu Abbas bahwasanya Umar radhiyallahu an keluar menuju Syam. Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang menuju Syam, sebuah wilayah yang konon katanya wilayah itu sedang ditimpa musibah. Umar bin Khattab datang ke tempat sana bukan sendirian, tapi membawa rombongan para sahabat yang lain. Maka tatkala menerima informasi bahwa di Syam sedang terdengar ada wabah penyakit, maka dia memanggil salah seorang sahabat dari muhajirin, kaum muhajirin. Maka ditanya dan terjadi perdebatan. Ada yang pro, ada yang kontra, biasa seperti di kita. Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau pro artinya karena ini adalah tugas mulia yang harus diemban oleh Umar bin Khattab ini, maka dia perlu diskusi. Perlu ada masukan dari yang lain. Maka terjadi diskusi dan terjadi pro kontra. Pro kontranya apa? Di satu sisi ada yang mengusulkan untuk kembali kepada kembali kampung halaman, tidak diteruskan kepada kampung yang dituju, yakni negeri Syam tadi. Ada juga yang menyatakan lanjut saja. Kan kita sedang menunaikan tugas mulia, tugas kenegaraan, tugas sebagai pimpinan. Maka terjadi perdebatan. Bahkan dari kaum Ansor ini menyebutkan, apakah engkau menghindar dari apa yang disebut dengan takdir? Maka Umar bin Khattab menegaskan bahwa betul, saya menghindar dari takdir yang baik, menghindar dari takdir yang jelek, dan saya pilih takdir yang baik. Pilihan daripada itu adalah dia kembali pulang kepada kampung halamannya, tidak melanjutkan apa yang menjadi tugasnya ke negeri Syam tadi. Maka dipertegas pula oleh Abdurrahman bin Auf yang tidak ikut serta di dalam diskusi dari awal karena ada kepentingan dan tugas yang lain. Ditegaskan oleh Abdurrahman bin Auf bahwa dia punya ilmunya terkait dengan hal ini. Apa ilmunya? Ilmunya adalah sumber daripada sabda baginda Rasulullah SAW. Dia menyampaikan, Rasul bersabda dan disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, apabila kamu sekalian mendengar di salah satu daerah terlanda suatu wabah, apabila kamu sekalian mendengar di salah satu daerah terlanda suatu wabah, maka janganlah kamu sekali mendatangi tempat itu.
Dan apabila suatu daerah terlanda wabah, sedangkan kamu berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Ini adalah pelajaran. Dari kisah diskusinya seorang yang disebut sebagai Umar bin Khattab waktu itu, maka ada pembelajaran. Dia berdiskusi dengan sahabat yang lain. Dia menerima masukan dari sahabat yang lain. Dia mendengarkan masukan dari sahabat yang lain, sehingga dia memilih sesuatu yang terbaik di antara yang baik. Meneruskan tugas adalah baik, tapi di situ ada wabah. Kembali adalah juga terbaik karena menyelamatkan para sahabat yang begitu banyak mendukungnya supaya mengantarkan tugasnya ini dan dibawa kembali dengan selamat. Apa ini artinya? Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa pemerintah sudah melakukan sebuah ikhtiar yang dinyatakan dengan sebuah tindakan yang tegas bahwa lockdown, tidak keluar rumah adalah pilihan terbaik untuk menjadi umat yang baik. Pilihan terbaik untuk menjadi umat yang baik. Kenapa? Karena kalau kita simak ayat yang tadi, janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam sebuah kebinasaan. Ini menjadi sebuah renungan bagi kita, sekaligus menjadi sebuah pengingat bagi kita dalam refleksi keimanan kita. Bagaimana keimanan kita terbangun. Masjid ditiadakan kegiatannya, sholat berjamaah ditiadakan, Jumatan ditiadakan. Bukan tidak memakmurkan masjid, tapi ini justru dalam menyelamatkan jemaahnya, dalam menyelamatkan umatnya, supaya umatnya tetap dalam koridor keimanan, terselamatkan jiwa. Demikian, mudah-mudahan menjadi bahan renungan sekaligus sebuah rujukan untuk kita tindak lanjuti dalam keseharian kita. Doa dari saya untuk semuanya, untuk para sahabat, keluarga, dan lain sebagainya. Semoga kita tetap terlindungi dari wabah yang sedang menimpa negeri kita. Terselamatkan dan terkembalikan dalam kondisi yang terbaik, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Perbanyak bersolawat, perbanyak beristighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.